Kemudian ada juga pasal yang menjadi sorotan yaitu pasal 42 ayat 1 huruf A dan B atau yang disebut sebagai pasal sapu jagat. Karena dianggap sebagai tameng bagi sejumlah ketentuan di Undang-Undang IKN yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Ketika Undang-Undang IKN berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pembangunan IKN dinyatakan tidak berlaku. Ini termasuk undang-undang yang mengatur pemerintah daerah. Sementara itu, ada juga kemudian pasal baru yang kemudian menjadi sorotan juga dari publik adalah pasal 16A. Ini adalah mengenai hak guna usaha hingga 190 tahun dan hak pakai hingga 160 tahun. Jika merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan soal hak atas tanah dalam Undang-Undang IKN ini jelas bertentangan, di mana Undang-Undang Agraria mengatur hak guna usaha paling lama 60 tahun. Lamanya kurun waktu hak atas tanah ini dinilai membuat posisi masyarakat semakin terjepit. Pasalnya lahan IKN bukanlah tanah kosong, tapi sedikitnya ada 51 masyarakat adat dengan populasi mencapai 200.000 jiwa. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tempat tinggal atau lahan sehingga rentan secara hukum. Bagi yang memiliki legalitas atas tanahnya pun, skema pembebasan lahan memungkinkan pemerintah memaksa masyarakat melepaskan tanahnya. Undang-undang IKN ini jadi sentral ya, jadi undang-undang yang utama. Pertanyaan besarnya begini, kalau bertentangan dengan undang-undang lainnya, oke lah, itu akan debatable ya, bahwa ini undang-undang yang baru menyampingkan yang lama. Pertanyaan besarnya, bagaimana kalau undang-undang IKN ini bertentangan dengan undang-undang dasar? Apakah undang-undang dasar juga diabaikan begitu? Saking hebatnya undang-undang IKN ini. Padahal banyak prinsip di undang-undang dasar yang dilanggar oleh undang-undang IKN. Contoh, misalnya soal prinsip kekeluargaan di dalam ekonomi. Kalau dilihat ini dilanggar. Tidak ada prinsip-prinsip keluargaan diselenggarakan di Undang-Undang IKN. Semua mau diterabas begitu ya. Lalu kemudian bagaimana penghargaan terhadap masyarakat hukum adat gitu ya di pasal 18. Lalu diabaikan juga oleh Undang-Undang IKN. Lalu kemudian ada bagaimana kemudian konsep pemerintahan daerah yang menganjurkan konsep otonomi yang seluas-luasnya. Ini juga ditentang oleh Undang-Undang IKN. Bahkan menurut saya Undang-Undang IKN ini melanggar konsep perlindungan hak asasi manusia di dalam berbagai pasal 28. Jadi pertanyaan besarnya, kalau Undang-Undang IKN ini bertentangan dengan konstitusi, apakah juga harus dibenarkan? Jadi menurut saya ini memang produk perundang-undangan yang digagas sedemikian rupa untuk membenarkan berbagai tindakan pemerintah yang salah di proses pengalihan ibu kota.